Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontiners rahimakumullah dimanapun berada. Selamat sore, kembali kami sapa untuk seluruh pendengar Radio Kontiki dimanapun berada. Saya Iga Ariga, selaku moderat Milenial Agent Provinsi Aceh, kembali menemani Anda dalam program Talkshow Spesial Ramadan 1446 Hijriah, pastinya bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di kesempatan sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Terima. Nah, kira-kira Ustaz, di kesempatan sore hari ini apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada tentang tema kita, bagaimana sebenarnya seputaran fikih tentang zakat fitrah? Kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Kontiki Banda Aceh yang berbahagia, saya kira tema ini patut dikaji ulang, sering dibahas, karena ini menyangkut dengan tentang keabsahan dalam menunaikan ataupun dalam taskan zakat fitrah. Karena seringkali di lapangan itu yang seharusnya mendapatkan hak untuk diterima sebagai zakat fitrah, tapi tidak sampai kepada orang yang berhak menerima. Yang berhak menerima malah tidak dapat, yang dapat orang yang tidak berhak menerima. Maka ini perlu diulang kaji untuk dituntaskan bagaimana seharusnya berzakat fitrah itu. Kalau kita lihat, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Dia bisa mensucikan jiwa kita yang kotor. Zakat fitrah juga zakat yang bisa menghanguskan setiap dosa-dosa mulut kita. Jadi status amalan puasa kita itu selama Ramadan itu antara langit dan bumi. Ya, tak sampai dulu kepada Allah sampai kita tuntaskan zakat fitrah. Kalau sudah tuntas zakat fitrahnya, amalan kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah itu juga sedekah tahunan dia. Sedekah yang sifatnya wajib dan wajib bagi setiap jiwa. Suami, istri, anak laki, anak perempuan, bayi yang baru lahir, semuanya itu wajib. Tidak ada istilah tidak wajib. Maka dalam konteks ini ada sebahagian orang beranggapan begini, saya kan sudah fakir, untuk apa saya berikan lagi zakat fitrahnya, nanti kan saya dapat juga jatahnya. Itu salah konsep seperti itu. Jadi dinilai fakir itu bukan di saat dinilai fakir dalam pemberian zakat fitrah, itu dinilai di saat dia malam hari raya dan di pagi hari raya memang dia nggak punya apa-apa, baru dia digolongkan sebagai snif fakir ataupun snif miskin. Dia besok nggak tahu mau makan apa dia, maka dia tidak berhak menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau Ramadannya dia semuanya bisa dia beli, ya, kebutuhannya tercukupi, pas di malam pas di malam Ramadan, malam hari rayanya, dan juga di pagi hari raya mereka ada makanan, namun karena statusnya miskin sehingga tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, itu haram hukumnya. Maka zakat fitrah itu semuanya wajib, baik si fakir ataupun si miskin. Kemudian zakat fitrah ini hukumnya wajib. Yang pertama, ada 3 syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, wajibnya zakat fitrah itu bila seseorang sudah bertemu Ramadan. Maka dalam konteks hukum fikih, boleh di awal-awal Ramadan kita menunaikan zakat fitrah, walaupun masih dalam kategori sunnah, belum masuk ke waktu yang jawaz ataupun waktu yang boleh. Namun bila seseorang yang lahir sesudah salat maghrib malam hari raya Idul Fitri, ada anak lahir, begitu habis buka puasa lahir dia, ada suara naik tangisan bayi, maka anak itu tak wajib dia ditunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia belum dapat Ramadan. Begitu juga orang yang meninggal. Kalau dia meninggal di akhir Ramadan, sesudah azan maghrib, sudah masuk waktu 1 Syawal, ya, maka dia tak wajib ditunaikan zakat fitrah. Tapi kalau sebelumnya, misalnya menjelang berbuka puasa, 2 menit menjelang berbuka puasa lahir anak, 2 menit menjelang berbuka puasa meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, maka yang meninggal itu wajib ditunaikan zakat fitrahnya oleh walinya. Sampai sebegitunya sudah diatur. Yang kedua adalah Islam. Islam sudah pasti kan orang-orang yang non muslim tak wajib dizakati. Namun bila ada keluarga
induknya muslim, sementara kepala keluarganya itu non-muslim, maka yang non-muslim ini wajib menunaikan zakat fitrah kepada keluarganya yang muslim. Nah, tidak boleh kalau memang dia tidak ditunaikan, karena kewajiban nafkahnya ada sama ayahnya. Misal ayahnya itu non-muslim, ya, istri dan anaknya itu Islam, maka si ayah ini walaupun non-muslim, dia harus diberikan pemahaman, harus ditunaikan zakat fitrah terhadap istri dan anak-anaknya yang muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kelebihan mu'nah. Ada biaya hidup dia. Biaya hidup itu dihitung bukan dari awal Ramadan, tapi dihitung di saat masuk waktu wajibnya zakat. Begitu habis buka puasa di waktu maghrib, kan, menjelang kemudian masuk 1 Syawal, pada saat itu memang dia nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Jangankan untuk memberi zakat fitrah, untuk bekal makan aja tidak ada. Walaupun sebelumnya dia itu kaya. Sebelumnya semua makanan ada, tapi di malam itu dia memang betul-betul habis, nggak punya apa-apa, maka tak wajib zakat fitrah baginya. Nah, itulah yang digolongkan kepada orang fakir. Jadi fakir itu bukan atas nama fakir dari dulu sampai sekarang fakir. Jadi fakir dalam konteks pembahasan masalah zakat fitrah ini adalah fakir ketika dia tidak punya apa-apa di malam hari raya dan di pagi hari raya. Bahkan orang itu tidak berhak untuk menunaikan zakat fitrah, dan bagi yang sudah tertunai zakat fitrah oleh pihak amil wajib memberikan zakat fitrah kepada snif fakir yang tadi. Sekalipun nanti selesai Ramadan, selesai hari raya dia kaya lagi. Nah, itu tidak menjadi persoalan. Maka syarat ini harus dipenuhi 3 syarat. Pertama dia Islam, yang kedua adalah bertemu Ramadan, awal Ramadan hingga Syawal. Yang ketiga pada saat itu seseorang itu ada biaya hidup, biaya mu'nah. Jadi muslim keluarkan wajib zakat fitrah itu baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain yang ditanggung nafkahnya. Jadi yang wajib menunaikan zakat fitrah itu sebenarnya kepala keluarga. Berapa orang yang dia tanggung nafkahnya. Jadi seorang ayah, dia punya istri, semua anak laki-lakinya selama anak laki-laki itu belum balik, ya. Kemudian anak perempuan, kalaupun ada ibunya, yang ibunya itu tertanggung nafkahnya oleh anaknya yang laki-laki, wajib ditunaikan zakat fitrah. Ataupun di rumahnya ada pembantu, yang pembantu itu hari-hari makan di rumah bapak tersebut, itu wajib ditunaikan zakat fitrah. Kembali kepada kepala keluarganya masing-masing. Maka bila ada seorang anak yang sudah bekerja, yang sudah kuliahan, ya, maka seorang ayah itu ketika menunaikan zakat fitrah untuk seorang anak yang sudah kuliahan, minta izin dulu sama dia. Kalau dia bilang oke, berarti wakilah zakat fitrahnya itu ditunaikan oleh ayahnya. Tapi kalau memang tidak diberitahukan kepada anaknya yang sudah balik, misalnya saya sebagai seorang ayah punya beberapa anak yang sudah balik, namun saya tidak memberitahukan, saya tuntaskan terus zakat fitrahnya. Saya misalnya punya 5 anggota keluarga. 5 anggota keluarga saya tuntaskan terus, saya berikan kepada amil. Anak-anak yang sudah balik itu tidak mengetahui pekerjaan seorang ayah yang telah memberikan zakat fitrah, maka zakat fitrahnya yang diniatkan kepada anak yang sudah balik itu tidak sah. Mesti dikasih tahu dulu. Jadi nak, ini saya yang kasih zakat fitrah, baik, itu baru boleh. Kecuali anak yang belum balik. Yang belum balik itu maksudnya belum sampai umur 15 tahun. Maka itu tidak perlu minta izin. Ayahnya nggak perlu minta izin, langsung dia tunaikan. Istri tidak perlu minta izin, karena memang di bawah nafkah dia. Ya. Kemudian ada satu kaidah yang menyebutkan bahwasanya setiap orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang lain, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Ada anak pungut. Anak pungut itu kalau memang sudah dipungut lalu dinafkahi hidupnya, wajib dia tunaikan zakat fitrah oleh orang yang dia pungut itu. Ya, jadi tidak boleh, kecuali ada pengecualiannya. Istri dari pihak ayah, ibu tiri. Ibu tiri itu kalau ingin ditunaikan zakat fitrahnya oleh anak tiri yang laki-laki, maka harus diminta izin dulu, biar saya yang akan tunaikan zakat fitrahmu. Bagaimana? Boleh? Boleh, baru boleh. Kemudian ada anak tiri. Anak tiri juga demikian. Anak tiri wajib memberi nafkah padanya, namun tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Anak tiri itu, misalnya seorang ayah, dia menikah dengan lain ibu,
dan ibu itu punya seorang anak, berarti ini anak tiri. Ayah ini tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah kepada anak tiri, walaupun anak tiri itu diberikan nafkah olehnya. Jadi bagaimana juga anak tiri itu dia dikeluarkan nafkah oleh ibunya. Kalau dia sudah balik, dia keluarkan nafkah, dia keluarkan zakatnya sendiri. Jadi sekarang kan di masyarakat, apakah ada anak tiri ataupun nggak ada anak tiri, apakah anaknya itu besar atau bagaimana, yang penting keluarkan zakat fitrah 1 sak beras itu selesai masalah. Anaknya nggak tahu di rumah. Jadi ini keabsahan zakat fitrahnya itu tidak sah. Kalau zakat fitrahnya tidak sah, maka dipastikan pahala puasanya pun tidak dapat. Pendengar radio Kontiki Banda Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berapa kadar ketentuan yang mesti ditunaikan dalam memberikan zakat fitrah ini? Oleh MPU, Kemenak dan juga pemerintah Aceh telah duduk dan bersepakat, itu ada seruan tentang beberapa hal yang menyangkut dengan kadar sak untuk zakat fitrah. Dia ada dua poin. Yang pertama poin kadar beras dulu. Beras itu 1 sak dia. 1 sak itu kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 bambu setengah ditambah 1 genggam. Kalau dia diuangkan, maka dapat beras itu 2,8 kilo beras. Itu 1 jiwa. Baik itu bayi laki-laki atau perempuan, pokoknya 1 jiwa itu bayi, remaja, dewasa dan seterusnya. Ataupun dia meninggal sebelum sebelum menjelang wajib, sebelum masuk ke 1 Syawal, maka wajib dinaikkan 1 sak beras, ya, makanan pokok maksudnya. Kalau makanan pokok itu kan berbeda-beda di daerah, ya. Kalau di daerah Irian Jaya makanan pokok bisa saja jagung. Jadi mungkin mereka dalam menunaikan zakat fitrahnya adalah dengan makanan pokok dari jagung. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i adalah makanan pokoknya adalah beras. Nah, jadi kadarnya itu 1 sak 2,8 kg per jiwa. Kemudian poin yang keduanya, bila kita tidak menunaikan zakat fitrah dengan beras, boleh dengan uang, tapi takaran uangnya beda dengan takaran beras. Kalau uang itu takarannya adalah gandum yang kualitas tinggi, bukan beras. Gandum yang kualitas tinggi yaitu sekitar 3,8 kg gandum untuk 1 jiwa. Kalau diuangkan 65.000 per jiwa. Jadi nggak boleh kita hitung berdasarkan uangnya dari beras. Kalau dihitung uangnya dari beras, maka tidak sah. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Mereka tidak membolehkan berzakat dengan uang, kecuali dengan makanan pokok yang sering dimakan. Sementara Imam Hanafi boleh dengan uang, takarannya dengan uang. 1 sak itu dihitung dengan uang, tapi dengan catatan hitungan uang itu adalah berdasarkan sak. 1 sak itu 1 sak gandum. Gandum itu kan tepung yang diolah dari kurma. Gandum, dan gandum bukan gandum biasa, harus gandum yang kualitas tinggi. Kalau di daerah kita, kalau diuangkan itu sekitar 65.000 rupiah per jiwanya. Nah, kalau ini terpenuhi, maka sah zakat fitrah kita. Itu takarannya. Lalu kemudian di saat kita menunaikan zakat fitrah, ini penting untuk diketahui terkait dengan niat. Kadang kita nggak berniat, cuma lafaz niat di depan Pak Imam yang ingin kita berikan beras misalnya, ataupun ingin kita tunaikan zakat dalam bentuk uang. Diajarkan lafaznya. Kalau lafaz itu sah-sah saja. Tapi untuk sah dan tidak sahnya zakat fitrah kita itu melalui niat. Saya sendiri niat, ini saya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri. Kalau untuk istri, saya keluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Untuk anak, saya keluarkan zakat fitrah untuk anak saya. Ya, jadi harus dipasang niat itu di hati sebelum kita transaksi. Di saat kita serahkan zakat itu kepada amil.
Kalau amil itu di daerah desa-desa di kampung-kampung itu namanya Pak Imam. Imam Gampung. Itu amil zakat dan itu legalitasnya itu sudah sah. Kalau dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Imam An-Nawawi disebutkan, dalam kitab Fathul Mu'in juga ada, bahwasanya amil ini juga mendapatkan hak dia daripada zakat fitrah itu sendiri. Tapi amil yang dibentuk oleh panitia pembantu zakat itu bukan amil namanya. Amil itu keabsahannya mesti disahkan oleh pemimpin. Kalau di kampung ada istilah imam kampung, disahkan oleh camat ataupun disahkan oleh Pak Kecil. Sementara panitia zakat itu panitia yang dibentuk menjelang pemungutan zakat fitrah. Misalnya pemungutan zakat fitrah malam 25 Ramadan. Malam ke-22 Ramadan oleh pihak kepala desa ataupun pihak setempat, kadus ataupun orang-orang yang berkepentingan duduk rapat bentuk panitia untuk penyaluran zakat fitrah. Nah, ini harus hati-hati dan harus paham kita mana panitia zakat, mana amil zakat. Beda antara panitia zakat dengan amil zakat. Panitia zakat itu tugasnya mencatat dan membantu amil untuk menyalurkan. Sementara amil itu tugasnya adalah menerima zakat dan juga menyalurkan. Kalau panitia, dia tidak boleh menerima, tapi untuk membantu penyaluran boleh. Maka di panitia zakat ini, dia tidak punya hak daripada snif zakat. Ini kan kalau di tempat kita, mohon maaf ya, di beberapa tempat ada panitia-panitia zakat yang masuk begitu saja. Begitu pembagian snif zakat, berasnya sudah ditumpuk, uangnya sudah ada, lalu oleh amil dan beberapa orang itu mengumpulkan, kemudian dia mempacking berapa orang yang harus dapat, dari sekian banyak orang berapa tumpuk kalau berasnya, dari sekian banyak orang berapa uang yang satu per jiwanya. Nah, di situ masuk panitia-panitia yang kalau bahasa kita panitia bodong namanya. Ya, panitia tiba-tiba ada masuk panitia zakat katanya. Jadi mereka setelah mereka bantu angkat beras, minta jatah amil katanya. Maka ketika amil memutuskan mengambil hak fakir miskin lalu memberikan kepada panitia dadakan, itu hukumnya haram. Dan amil itu berdosa dia. Kenapa? Telah menzalimi hak fakir dan miskin. Kalau amil itu misalnya punya jatah amil, dia kan ada jatah fakir, dan dia ada 8 snif dia. Fakir, miskin, ada amil, ada riqab, ada gharim, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. Itu kalau memang di tempat kita kebiasaannya ada fakir dan ada miskin. Kalau untuk orang-orang yang berhutang itu sangat sedikit ya. Jadi kalau berhutang itu hutang yang bagaimana? Bukan hutang kredit. Misalnya saya punya kredit mobil belum lunas ini ya. Jadi saya meminta zakat fitrahnya, itu tidak boleh dikasih. Bukan hutang itu maksudnya. Hutang yang memang seseorang yang berhutang karena agama. Misalnya dia berhutang untuk membangun sarana pendidikan, nggak tuntas. Lalu dia mudarat. Arti mudarat, dia memang oleh pihak pemberi hutang dalam kondisi mudarat, dia meminta, kalau enggak akan dibawa ke ranah hukum. Maka si yang berhutang ini boleh dia untuk meminta hak zakat fitrah untuk menuntaskan hutangnya. Karena pendidikan, artinya bukan hutang pribadi, tapi hutang yang menyangkut dengan keumatan. Kemudian ada musafir satu lagi ya. Musafir itu perjalanan jauh, dan dalam perjalanannya habis bekal dia. Musafir itu dia perjalanannya bukan perjalanan untuk dalam rangka tamasya, tapi perjalanan dalam rangka untuk kebaikan. Begitu dia habis bekal dan saat pembagian zakat fitrah, dia boleh mengatakan diri saya sebagai seorang musafir. Dapat ya. Namun itu jarang terjadi di tempat kita, apalagi di daerah pedesaan ataupun di daerah kampung-kampung ya. Dan kebiasaan terjadi itu, kebiasaan tumpuk-tumpuk untuk pembagian snif zakat itu fakir, miskin, dan juga satu lagi amil. Nah, ya. Amil sebenarnya dia kalau dari segi uang dia dapat 12%. Misalnya setelah dikumpulkan ada uang itu 100 juta. Maka ada hak amil sekitar 12 juta. Lumayan besar itu hak amil.
Jadi yang boleh dibagi, ya, yang boleh dibagi kepada panitia penyukses zakat fitrah itu adalah melalui hak amil. Amil, misalnya saya imam kampung, amil saya punya jatah dari hasil beras sekian. Jadi cuma dari saya yang boleh saya bagikan, dan itu sebagai bentuk sedekah boleh. Tapi kalau diambil dari hak fakir lalu ditumpuk untuk panitia A, panitia B, itu jelas menzalimi hak fakir miskin dan hukumnya haram, dosa. Kemudian ada beberapa waktu cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu-waktu yang paling baik itu waktu yang bagaimana untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian pertanyaannya lagi, boleh nggak kita berikan zakat fitrah itu langsung kepada penerima zakat, tidak melalui jalur amil? Ya, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ini kan. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama ada waktu wajib namanya. Waktu wajib itu adalah waktu antara akhir Ramadan dan awal Syawal. Misalnya maghrib akhir Ramadan, selesai maghrib malamnya masuk 1 Syawal, itu masuk waktu wajib berzakat. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk menunaikan zakat fitrah kita. Nah, kan? Kemudian ada waktu fadilah. Nah, waktu fadilah itu waktu yang memang terbaik dia. Udah ada wajibnya juga ada di situ, kemudian ada fadilah. Seperti salat juga. Salat di awal waktu kan dapat fadilahnya. Yeah. Boleh nggak salat bukan di awal waktu tapi di akhir waktu? Boleh, sah salatnya, tapi fadilahnya nggak ada. Begitu juga dengan zakat fitrah. Kita tuntaskan zakat fitrah hanya sekedar hanya sekedar untuk hal-hal yang wajib saja, maka ambil waktu wajib. Tapi kalau mau ambil waktu fadilahnya lagi adalah di saat setelah salat fajar dan sebelum melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Jadi waktu fadilah itu waktu subuh. Setelah salat subuh, kemudian kita mau menunaikan zakat fitrah secara langsung. Nah, itu waktu yang paling terbaik sebelum khatib naik ke mimbar. Kemudian ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu dimulai dari awal Ramadan. Jadi begitu syarat boleh kita untuk menunaikan zakat fitrah adalah dengan melihat Ramadan, masuk Ramadan itu sudah menjadi sebab kita boleh menunaikan zakat fitrah. Dan boleh saja kita tunaikan zakat fitrah itu di awal Ramadan. Maka di tempat kita ada orang-orang yang membagi hak fakir miskin terhadap 8 senif zakat fitrah itu di hari 27 Ramadan sudah dibagikan. Tidak masalah. Nah, boleh-boleh saja. Kemudian ada waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu adalah setelah salat hari raya Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Khatib sudah selesai naik ke mimbar, lalu kita baru terkejut mau membayar zakat fitrah, sah-sah saja, tapi hukumnya makruh. Kemudian ada waktu haram. Waktu haram itu adalah setelah hari raya fitri, kecuali ada udzur syar'i seperti tidak adanya orang yang berhak menerima zakat. Nah, maksudnya di waktu-waktu hari raya itu, di saat kita bersenang-senang, baru kita kasih zakat. Nah, itu menjadi waktu yang haram. Nah, tidak sah lagi untuk zakat fitrah. Tapi kalau diniatkan ke sedekah biasa, sah-sah saja. Nah, mungkin ini ketentuan-ketentuan fikih tentang zakat fitrah yang harus kita ketahui secara singkat ya. Bagaimana syarat rukunnya, apa-apa saja yang harus kita laksanakan dan kita penuhi agar di saat penyaluran ataupun di saat kita menyampaikan zakat fitrah kita kepada orang yang berhak menerima tidak salah kaprah. Sehingga zakat fitrah kita itu sah secara agama, sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sah zakat fitrah, maka amal ibadah kita pun akan mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan sore hari ini untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada, bersama dengan Ustaz Syahrial Anwar SHI dengan tema kita seputar fikih zakat fitrah. Banyak sekali nih Ustaz, ilmu-ilmu baru yang kita dengarkan, hal-hal yang sebenarnya seharusnya sudah dijalankan jauh-jauh hari Ustaz ya, namun terkadang prakteknya masih keliru, masih ada pemahaman yang harus kita luruskan di tengah-tengah masyarakat. Pastinya untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada, kita akan segera kembali
kembali dalam program Talkshow spesial Ramadan bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama di kesempatan sore hari ini. Jadi untuk seluruh kontainers, jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami dalam program Talkshow spesial Ramadan. Kita lewati terlebih dahulu selingan berikut ini. Kembali kita dalam program Talkshow spesial Ramadan di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan Ustaz Syahrial Anwar SHI dengan tema kita yaitu seputar fikih zakat fitrah. Terangkum dengan jelas pastinya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadinya tentang bagaimana sebenarnya seputar fikih zakat fitrah dan menjadi hal yang harus kita amalkan. Apalagi ini kita sudah berada di penghujung Ramadan ya teman-teman. Nah untuk seluruh kontainer rahimakumullah dimanapun berada, untuk Ustadz juga ternyata sudah hampir 1 jam kita menemani seluruh pendengar di rumah. Wah tanpa terasa gitu ya. Ini artinya bahwa menarik sekali pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Nah di kesempatan akhir ini Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan kembali, ingatkan kembali kepada seluruh kontainers di rumah di sore hari ini tentang bagaimana sebenarnya pentingnya seputar fikih zakat fitrah ini. Kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih pendengar radio Kontiki Banda Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kewajiban zakat fitrah ini tidak ada kaitannya dengan fakir dan miskin. Karena banyak dari masyarakat kita yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah karena faktor miskin dan karena faktor fakir, sehingga mereka itu menunda ataupun tidak mau melaksanakan kewajiban menunaikan zakat fitrah, padahal mereka itu punya kewajiban nafkah kepada anak-anak dan keluarganya. Maka oleh karena demikian, hal ini jangan sering disalahpahami oleh masyarakat. Jadi tugas kita, kami berharap kepada para pemangku kepentingan yang ada di kampung-kampung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tidak ada istilah nggak bayar zakat fitrah, kecuali yang dihitung fakir dan miskin itu adalah di malam, di saat datang kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, yaitu di malam Syawal, malam hari raya Idul Fitri, ataupun di paginya Syawal menjelang khatib naik ke mimbar. Ketika mereka tidak punya apa-apa, tidak punya makanan pokok, maka di situ orang itu tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Lalu apa hikmah di balik zakat fitrah ini? Yang pertama adalah kita ini ada memberi santunan, menolong orang-orang fakir dan miskin agar mereka itu tidak meminta-minta pada saat hari raya. Ini yang pertama hikmahnya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat orang lain bergembira. Sebagaimana kita bergembira, kita juga berharap kawan-kawan kita yang fakir ataupun saudara-saudara kita yang miskin, mereka juga merasakan kegembiraan yang sama. Lalu hikmah selanjutnya adalah membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa kita, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah daripada zakat fitrah itu dapat menambal ataupun menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan, ya, yang pernah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Jadi puasa-puasa kita kadang-kadang tidak tidak sesuai dengan, ada pahala puasa yang terkurangi, kan? Puasanya sah tapi pahalanya terkurangi, maka bisa ditutupi dengan zakat fitrah ini. Ataupun salat malam kita, tarawihnya kita jarang, tapi ini bisa tertutupi dengan zakat fitrah ini. Artinya setiap amalan kita yang punya banyak kekurangan itu ditambal dengan zakat fitrah itu sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pembahasan kita di kesempatan sore hari ini untuk seluruh kontainer rahimakumullah dimanapun berada, bersama dengan Ustaz Syahrial Anwar SHI dengan tema kita seputar fikih zakat fitrah. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadinya menjadi hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat juga, dan pastinya menjadi ilmu baru kita juga untuk seluruh kontainer rahimakumullah dimanapun berada. Kita ucapkan terima kasih banyak Ustaz sudah menemani kita di kesempatan sore hari ini. Semoga nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan, lain program Ustaz dengan tema-tema yang menarik. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh kontainers rahimakumullah yang sudah menemani kita dalam program Talkshow spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Maka dari itu sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk setiap sorenya dari pukul 16:45 kita akan hadir menemani Anda di radio kesayangan seluruh pendengar 101,2 FM Kontiki Radio, atau juga bisa disaksikan melalui
melalui channel YouTube kita di official Kontiki Radio Banda Aceh dan streaming kita di Radio Kontiki Banda Aceh. Saya Iga dan juga ada Ustadz Syahrial Anwar SHI. Kami pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.